Pagi belum benar-benar datang ketika satu demi satu anak sekolah dilarikan ke UGD. Wajah pucat, perut kram, mulut berbusa, semua menunjukkan satu hal. Mango sago buatan Laras. Dan kini sang penjual cuma bisa berdiri di lorong rumah sakit, gemetar pura-pura tak tahu apa-apa. Ya Allah, kok bisa? Padahal mango sago yang aku jual itu selalu habis loh, selalu dibilang enak. Gak mungkin bikin orang keracunan, gak mungkin ini salah aku, Ran. Tapi Laras, semua orang yang buta itu beli mango sago kamu semalam. Dan itu bukan 1-2 orang loh, 15 murid dari sekolah dekat gang belakang, termasuk adekku juga. Aduh Rani, kamu jangan asal nuduh ya. Kamu kan tahu sendiri, banyak yang jual makanan di sana. Bisa aja mereka makan makanan yang lain. Aku nggak mungkin sejahat itu. Aku juga makan kok daganganku sendiri. Kamu Laras kan? Anak saya baru makan mango sago kamu semalam. Dan sekarang dia nggak bisa bangun. Dia mual, demam, dan buta terus. Kamu campur apa ke dalam minuman itu, ha? Bu, saya juga kaget. Saya nggak ngerti apa yang terjadi. Mungkin bahan-bahannya tercampur sesuatu dari pasar. Saya juga nggak sengaja kalau emang ada yang rusak. Kamu selalu beli bahan dari warung Kasim kan? Aku tahu santan kamu itu udah kadaluarsa. Aku lihat sendiri kotaknya, ada tanggalnya Laras. Kamu pikir aku buta? Aku bener-bener nggak tahu Ran. Kadang tanggal itu salah cetak. Santannya masih bagus kok. Aku nyicipin sendiri, nggak asem dan nggak aneh. Kalau kamu nggak tahu kenapa masih kamu jual? Anak-anak itu bukan bahan percobaan, Laras. Mereka percaya sama kamu karena kamu kelihatan bersih dan rapi. Tapi ternyata kamu mengandung racun di dalamnya. Aku nggak niat, Bu, beneran. Aku cuma pengen daganganku laku. Aku harus bayar kontrakan. Aku harus kirim ke orang tua aku. Aku nggak punya pilihan lagi. Kamu punya pilihan, Laras. Pilih buat jujur, tapi kamu pilih bohong. Kamu pilih jalan licik. Dan sekarang semua yang kamu tutupi mulai terbuka satu persatu. Mohon maaf, pasien-pasien menunjukkan gejala keracunan bahan kimia dalam makanan. Kami akan ambil sampel dari lambungnya. Kami juga sudah laporkan ke dinas kesehatan. Enggak mungkin. Itu bukan dari aku. Bukan dari mango sago aku. Aku bersihin semuanya. Aku bersihin blendernya, gelas, dan tempat sago. Gak ada yang kotor dan gak mungkin. Kotoran yang paling bahaya bukan yang kelihatan, Laras, tapi yang kamu simpan di dalam hati, yang kamu bungkus rapi sambil senyum ke pembeli. Dan tepat pada saat Laras terisak dalam ketakutan, pintu ruang UGD kembali terbuka. Satu tubuh kecil ditutupi selimut putih, dan dari sana kisah liciknya pun mulai terungkap. Di kos-kosan kecil yang sempit tapi penuh ambisi, Laras mulai meracik takdirnya sendiri, bukan hanya mangga dan sago yang ia aduk. Kalau hitunganku benar, 1 mangga bisa jadi 4 cup. Kalau aku campur susu dan santan encer bisa jadi 5. Terus ditambah keju dikit, bakalan kelihatan mewah deh. Santan ini kemarin masih aman, sekarang baunya mulai aneh. Tapi aku kan udah campur susu sama gula, sayang banget kalau harus dibuang. Dan manisnya masih bisa ditoleransi. Lagian yang penting itu tampilannya, bukan isinya. Pembeli tuh gampang dibohongin, asal kamu ramah dan cupnya lucu. Terus aku bakal taruh es batunya di bagian bawah biar kelihatan seger. Dan sagonya aku kasih paling atas. Kejunya aku tipis-tipis aja deh biar irit, tapi tetap kelihatan premium. Modal makin tipis, kalau tiap hari beli setan baru bakalan rugi. Tapi kalau aku pakai sisa dari kemarin bisa untung 2 kali lipat. Ya kali mau hidup susah terus. Ini mangga sisa pasar kemarin. Busuk sih, tapi tengahnya masih bagus. Di blender halus juga gak bakalan kelihatan bedanya. Yang penting itu warnanya cerah. Kalau aromanya bisa dibantu sirup. Kalau kayak gini namanya bukan curang kan? Ya aku cuma pintar ngatur bahan. Lagian gak semua orang bisa beli bahan premium tiap hari. Dunia itu keras dan aku cuma adaptasi aja. 2 jam kemudian. Laras merasa bangga atas kelicikan yang ia buat. Oh iya, besok aku bakalan beli lagi ke pasar yang sama. Cari sisa-sisa yang gak laku. Biasanya bisa diminta murah tuh. Lagian mereka juga bakalan seneng. Aku cuma manfaatin limbah yang ada. Siapa bilang kesuksesan itu butuh kejujuran? Yang penting tuh kelihatan bersih, senyum ramah, dan cup lucu. Selebihnya pembeli cuma tahu rasa manis, bukan isi dosa.
Tapi tak seorang pun tahu dari dalam santan busuk perlahan menyusup menunggu waktu untuk menebar maut. Hari itu matahari belum tinggi, tapi gerobak manggo sago Laras sudah dikerumuni para pembeli. Setelah sukses menitip di kantin, Laras memutuskan untuk membuka gerobak sendiri. Siska, ini pesanan kamu ya. 1 ekstra topping keju dan satunya lagi pakai jelly mangga. Nih kakak tambahin es batunya biar lebih seger nih. Ih, Kak Laras baik banget sih. Teman-teman aku suka iri tahu tiap aku bawa manggo sago di kelas. Dan mereka bilang gak mungkin ada jualan yang seenak itu. Aduh, bisa aja deh. Padahal kakak cuma pakai bahan sederhana kok. Yang penting itu sepenuh hati. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Nanti pada nyontek resep kakak. Alhamdulillah belum habis. Saya pesen 3 ya. Yang satunya low sugar, yang 2-nya biasa. Anak saya di rumah nunggu terus tiap saya beli dari sini loh Laras. Siap Bu Mayang. Wah, jadi terharu deh. Kalau gitu besok saya sediain stok lebih deh biar gak kehabisan. Enak banget Kak. Ini rasa mangga sama susunya tuh ngeblend banget. Mana ada tempat lain jualan manggo sago seenak ini. Aku mah udah ketagihan. Makasih ya sayang. Kakak seneng banget deh dengernya. Kalau gitu nanti kakak bikin varian baru. Manggo sago, rasa matcha atau taro biar makin viral. Ide bagus itu. Saya doain laris ya Laras. Tapi inget ya, kalau udah rame jangan nurunin kualitas. Banyak penjual gitu. Awalnya enak, lama-lama basi. Maksudnya rada basi gitu. Tenang aja Bu. Saya jaga banget kualitasnya. Tiap hari selalu fresh, gak pernah nyimpen sisa. Semua bahan premium. Ya, meski kenyataannya basi, asal untung. Ayo Siska, kita masuk sekolah. Nanti manggo sagonya meleleh loh. Kak Laras, makasih ya. Semoga rezekinya makin lancar. Tapi inget ya, amanin bahan, jangan ngasal. Iya Bu, makasih banyak ya. Kualitas. Yang pentingan laris dulu. Es batu itu buat nutupin rasa basi. Topping buat nutupin aroma anyir. Dan strategi manis itu adalah kunci. Tak ada yang tahu bahwa di balik setiap cup manis itu tersimpan santan basi dan juga sisa mangga busuk dari pasar. Semakin ramai juga bisik-bisik yang ikut menumpang. Laras tak hanya dikeliling pujian, tapi juga tatapan yang mulai bertanya-tanya. Laras, boleh ibu tanya? Bukan nuduh, ibu cuma kepikiran aja. Manggo sago kamu itu tiap hari ada terus ya? Kamu gak pernah kehabisan stok apa? Iya Bu Mayang, aku emang sengaja nyetok banyak dari pagi. Malahan subuh-subuh udah ke pasar. Ya capek sih, tapi tetap bisa dagang. Aku lakuin. Kak Laras, aku hari ini beli manggo sagonya ya. Tapi kayaknya santannya beda deh Kak, agak bau. Aku sempet gak habis. Temenku juga ngerasain hal yang sama. Oh ya? Aduh, maaf ya Siska. Mungkin es batunya campuran bau dari kulkas. Tapi santannya aku beli baru kok, pakai santan kotak, bukan perasaan sendiri. Laras, ibu percaya kamu niatnya baik. Tapi coba cek juga bahan yang lain. Siapa tahu ada yang kadaluarsa. Soalnya Siska ini tiap hari beli loh. Jangan sampai kenapa-napa. Siap Bu, aku catat ya masukan ibu. Tapi insya Allah aman kok. Aku gak akan berani jual makanan kalau gak yakin bersih. Nama baik aku dipertaruhkan di sini. Laras itu emang rajin Bu. Aku pernah lihat dia bersikap satu-satu. Kadang aku aja bingung, kok bisa ya dia kuat dagang tiap hari gitu. Keren banget kamu Las. Ya udah, ibu cuma ngingetin. Soalnya kalau anak-anak sampai sakit bisa panjang urusannya. Sekarang kan orang tua cepet lapor ke guru atau sekolah. Iya Bu Mayang, aku ngerti. Makasih banyak ya atas perhatiannya. Aku bakalan lebih hati-hati lagi. Terutama buat pelanggan kecil kayak Siska. Aku gak marah kok Kak. Aku cuma bingung aja. Karena biasanya manggo sagonya enak. Tapi ini beda. Temen-temen juga bilang semoga besok gak kayak gini lagi. Iya sayang, maafin kakak ya. Kakak bakalan pastiin besok kamu dapat yang paling segar. Nanti kakak siapin deh buat Siska duluan yang spesial, oke?
Ya udah, kami pulang dulu ya. Hati-hati ya Laras, dan tolong jangan anggap remeh omongan anak-anak. Iya, siap Bu. Makasih ya. Tuh anak kecil bisa jadi bumerang paling tajam buat aku. Saat pintu kos tertutup pelan, Laras berjalan ke dapur kecilnya di mana santan basi dan juga mangga lebam menunggu. Di sudut kos sempit itu, tangan-tangan berdosa tengah bekerja menyiapkan bencana manis bernama mangga sagu. 5 menit kemudian. Oke, mulai dari santannya dulu. Yang dari kotak baru ada 2. Sisanya aku pakai yang kemarin aja deh. Masih encer sih, cuma baunya udah mulai keluar. Tapi nggak apa-apa, campur aja. Toh nanti ketutup rasa manis. Sayang juga kalau dibuang. Dan aku pakainya sedikit aja deh. Setengah cup yang kemarin, setengah cup yang baru. Siapa juga yang bakalan bisa bedain? Ini kalau direbus agak lama, baunya bakalan hilang. Tinggal tambah gula, susu, sama vanila juga. Udah deh, gak bakal kecium apa-apa. Aduh, baunya asem banget. Aku tambahin aja deh manisnya. Terus es batunya juga bakalan nutupin rasanya. Dan susu kental manisnya bakalan bikin tambah gurih. Anak-anak pasti doyan nih. Besok pagi tinggal tambah sago sama potongan mangga di atas. Jadi kelihatan mahal. Ya, padahal dasarnya mangga busuk ini. Mereka makan, seneng dan beli lagi. Dan aku untung jalan terus. Selama belum ada yang protes, ya lanjut aja. 2 jam kemudian. Besok aku bakalan promoin ini di gerbang sekolah. Bikin promo beli 2 gratis 1. Anak-anak pasti rebutan. Kalau soal Siska, dia aja tadi pagi masih beli. Ya namanya juga usaha, gak semua orang dapat jalan lurus. Kadang harus muter dikit asal gak ketahuan. Pagi datang membawa warna cerah, gerobak manggo sagu Laras memikat meski di balik manisnya bahaya mulai bergerak. Manggo sago seger-seger nih hari ini. Beli 2 gratis 1. Topping jelly dan kejunya buat yang datang pagi-pagi. Ayo buruan sebelum kehabisan. Kak Laras, aku beli lagi ya. Tapi semoga yang ini gak bikin perut aku mules kayak kemarin. Mama sampai nyuruh aku minum antangin loh tadi malam. Aduh, maafin ya sayang, mungkin kamu kecapean. Kakak pastiin hari ini semua bahan baru nih. Kamu dapat jelly ekstra. Laras, kamu jualan kayaknya makin rame ya. Tapi Siska tadi pagi sempat muntah dikit loh. Tolong kamu periksa ulang bahan-bahanmu itu. Jangan sampai ada yang kenapa-napa. Siap Bu Mayang, aku bakalan cek lagi sore ini. Tapi insya Allah aman Bu, aku pakai santan kotak baru. Ya mungkin Siska cuma kecapean. Hai Laras, tadi aku posting manggo sago kamu loh di story. Banyak yang nanya beli di mana. Kalau besok rame, siap-siap ya kamu diburu netizen. Makasih Rani, kamu itu emang bestie sejati deh. Aku doain followers kamu makin banyak. Kalau viral, jangan lupa sebut nama aku ya. Kita bisa kolaborasi. Tapi Kak, temanku tadi juga beli, sekarang katanya pusing. Dia duduk di UKS barusan. Mungkin manggo sagonya nggak cocok ya buat dia. Waduh, kakak pastiin semuanya masih baru sis. Tapi makasih ya udah ngasih tahu. Kakak bakalan cek lagi gelas, tutup sama toppingnya juga nanti. Laras, saya beli 3 ya buat istri sama anak-anak saya. Tapi kemarin tuh istri saya tuh bilang manggo sagunya agak anyep. Kamu tambah susu dikit ya? Oh siap Pak, hari ini saya ganti resepnya, tambah manis dan lebih creamy. Nih saya kasih 1 gratis deh buat Bapak, karena Bapak udah jadi pelanggan setia saya. Laras, kamu yakin semuanya aman? Aku dengar dari adekku ada 2 anak yang katanya pusing habis jajan. Jangan sampai kamu nanti jadi omongan guru loh. Aku yakin ini cuma kebetulan Ran. Tapi kalau emang perlu nanti sore aku bakal bersihin semua peralatan dan ganti bahan. Aku nggak mau ada yang kenapa-napa. Hati-hati ya Laras, jualan itu bukan cuma soal untung, tapi tanggung jawab juga. Satu keluhan bisa jadi masalah besar kalau nggak disikapi.
Di tengah riuhnya sekolah, Manggo Sago Laras tetap diserbu. 3 hari kemudian. Belum terlalu tinggi tapi hawa di halaman sekolah sudah terasa panas karena satu cup mangga sago yang membuat satu persatu murid tumbang. Siapa yang tadi beli manggo sago di luar sekolah? Ada 2 murid dari kelas 5 muntah dan pingsan barusan. Saya minta penjelasannya sekarang. Aku, Bu. Aku juga beli. Tapi aku nggak muntah. Aku cuma pusing dikit. Kak Laras yang jual gerobaknya di luar gerbang tadi pagi. Ibu, saya minta maaf kalau ada yang rasa nggak enak. Tapi saya pastiin semua bahan aman. Saya udah jualan dari kemarin-kemarin dan gak ada yang komplain. Tapi ini udah yang ketiga Laras. Siska temennya, lalu sekarang 2 anak lain. Gak bisa terus kamu bilang kebetulan. Ini soal kesehatan. Kita nggak bisa percaya omonganmu tanpa bukti, Laras. Kalau dalam 1 jam ini ada laporan tambahan, saya akan bawa kasus ini ke kepala sekolah dan RT. Saya ngerti, Bu. Saya siap tanggung jawab. Tapi mohon jangan langsung nuduh saya dong. Saya bisa tunjukin tempat saya nyimpen bahan. Saya bisa buktiin. Oh ya ampun Siska, kamu makin pucat aja nak. Kita ke UKS ya. Laras, kalau sampai anak saya kenapa-napa, kamu harus tahu akibatnya. Iya, Bu. Saya ngerti. Saya benar-benar gak mau ada yang sakit. Saya cuma pengen usaha saya gak sepi aja. Saya janji bakalan lebih hati-hati lagi. Satu demi satu tudingan datang dan tak ada lagi yang membela. Laras berhasil menutup rapat kebusukannya, dapur licin, bahan segar, dan wajah yang tampak jujur. Kadang kejahatan bukan ditutupi oleh kegelapan, tapi oleh licik dan waktu yang tepat. Dan Laras tahu betul kapan harus bertindak sebelum semuanya benar-benar terbongkar. Gak nyangka bisa lolos kayak gini. Guru, Rani, bahkan si cerewet Bu Mayang semua percaya. Padahal cuma modal cuci bersih dan ganti plastik. Lihat nih pesanan masuk. Besok bisa jualan lagi. Gak peduli siapa yang muntah atau pingsan. Yang penting duit ngalir. Gila, keren banget ya gue. Cuma butuh 1 galon pres buat nutupin dosa. Yang basi udah gue buang ke solokan. Aman, gak bakal ada yang nemuin bukti. 2 jam kemudian. Struk palsu juga udah jadi. Kertasnya mirip asli. Tinggal print aja dari template yang udah gue simpan. Terus tinggal tempel tanggal. Kelar deh urusan. Jualan manis isi palsu, aku rak urus. Yang penting uang masuk terus. Orang-orang itu terlalu gampang percaya. Asal tabir bersih, senyum dikit, kelar deh. Dunia ini buat orang licik dan pinter. Ya terlalu jujur cuma jadi korban. Dan gue selangkah lebih maju dari mereka semua. Beberapa kejahatan tidak dibalas dengan amarah, tapi dengan kehilangan yang sunyi. Dan pagi itu semua yang Laras bangun dengan kebohongan, runtuh hanya dalam satu helaan nafas terakhir. Ya Allah Siska, bangun nak. Jangan tinggalin ibu nak. Jangan tinggalin ibu Siska. Ya Allah, kenapa harus anak saya? Bukan aku cuma pengen jualan. Aku gak ada niatan bikin orang meninggal. Apakah sekarang kamu puas, Laras? Hah? Ini semua dari hasil yang kamu tutupi. Ini buah dari semua ketamakanmu. Anak saya mati karena kamu, Laras. Kamu penjual racun. Kamu licik. Kamu pembunuh. Dasar pembunuh. Aku nggak kuat. Aku nggak tahan. Aku cuma pengen hidup. Kami temukan kandungan bakteri beracun dalam sisa manggo sago. Itu berarti dari santan basi yang sudah fermentasi lebih dari 3 hari. Kami akan serahkan kasus ini ke pihak kepolisian. Aku cuma ulang santan itu. Biar nggak rugi. Mereka semua bilang enak. Mereka semua bilang aku hebat. Kenapa sekarang malah aku yang disalahin? Kamu nggak pernah disalahin, Laras. Kamu menuai. Ini panen atas kebohonganmu sendiri.
Saudari Laras, kami akan minta Anda ikut ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ya. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku gak ada niatan buat bikin orang mati. Dan begitulah kisah sang penjual manggo sago yang memilih keuntungan di atas kejujuran, yang menukar senyum pembeli dengan air mata orang tua.